Dia hanyalah orang kecil di geng, tapi berani hadir di pertemuan geng. Lebih mengejutkan, bos geng pun menghormatinya. Jangan lihat dia sekarang sombong. Sebelum masuk geng, dia juga hanya siswa SMA biasa. Menjelang kelulusan, dia memukul kepala ketua geng sekolah dengan batu, membuat teman sekelasnya terkejut. Padahal, dia dikenal sebagai anak baik di sekolah. Beberapa hari sebelumnya, adik perempuannya tak sengaja memotret ketua geng saat mencuri pakaian dalam siswi, sehingga adiknya terus diincar. Tak terima, dia pun membela adiknya. Siapa sangka, dia justru mengalami balas dendam tanpa henti dari ketua geng sekolah. Suatu hari, dia tak tahan lagi, mengangkat batu berat dan berjalan ke arah ketua geng. Sebelum lawannya bereaksi, dia memukulkan batu itu ke kepala lawan. Saat itu juga, amarah yang lama terpendam akhirnya terlepas. Namun hari itu, dia justru dipukuli lebih hebat oleh orang tua lawannya. Tamparan demi tamparan mendarat di wajahnya. Ketika ibunya datang dan melihat kondisinya, ia tidak marah atau sakit hati, malah memikirkan cara menjelaskan uang ganti rugi pada ayah tiri anak itu. Sejak lahir, Xiao Shui sudah ditinggalkan ayah kandungnya, sehingga ibunya membentuk keluarga baru bersama ayah tirinya. Namun, kebahagiaan yang ia nantikan tak kunjung datang. Justru yang ia dapatkan masa kecil yang tragis. Ayah tirinya pemabuk. Setiap kali mabuk, ia memukulinya habis-habisan. Tubuhnya selalu dipenuhi memar. Ibunya demi menyenangkan suami barunya, rela mengorbankan anaknya demi keinginan pribadinya. Jika tak tahan, ia menutup telinga pura-pura tak mendengar. Hanya putri ayah tirinya yang membantunya saat ia tak sanggup bertahan. Lama-kelamaan, mereka jadi orang terdekat di keluarga baru ini. Namun kali ini, setelah ia memukul kepala ketua geng sekolah, orang tua lawannya menuntut ganti rugi sangat besar. Mereka menuntut uang ganti rugi 50.000, membuat ibunya putus asa dan pergi tanpa menoleh. Xiao Shui sadar, di masa sulit, tak ada yang bisa diandalkan selain diri sendiri. Untuk melunasi uang ganti rugi itu, ia mulai bekerja siang malam di restoran bos yang kejam. Setiap ada pelanggan memesan makanan, bos memberi bumbu pesta gratis. Karena baik hati, Xiao Shui ramah mengingatkan pelanggan agar memesan lebih sedikit lain kali. Namun kebaikan tidak selalu dibalas baik. Suatu hari, pulang kerja, ia diserang dari belakang oleh ketua geng sekolah yang tersesat. Mereka mengancam Xiao Shui akan terus memperlakukannya buruk sampai utangnya lunas. Uang yang ia kumpulkan beberapa hari pun belum cukup untuk membeli hamburger. Ingin segera bebas, keesokan harinya ia meminta bosnya agar sisa ganti rugi dipotong dari gaji mendatang. Namun bosnya menolak dan malah menyinggung luka hati Xiao Shui, menyarankan ia meminta uang pada ayah tirinya. Xiao Shui pun sangat marah. Tanpa disadari, tadi Didengar oleh bos mafia Pak Lau yang sedang memilih sayuran di toko. Pak Lau adalah bos mafia setempat yang menguasai ekonomi wilayah abu-abu daerah itu. Malam itu juga, Pak Lau memerintahkan anak buahnya, Xiao Liu, mengantarkan 50.000 yuan ke Xiao Shui. Ia berpesan uang itu tak perlu dikembalikan, asalkan Xiao Shui pulang dan belajar dengan baik sudah cukup. Keesokan harinya, Xiao Shui dan ibunya datang ke sekolah untuk membayar ganti rugi. Namun, ibunya tidak terlihat bahagia seperti yang dibayangkan. Malah curiga putranya pasti telah melakukan sesuatu yang buruk di luar. Ini membuat Xiao Shui kebingungan. Namun, hal tak terduga masih menantinya. Malam itu, ayah tirinya datang membawa tongkat baseball baru. Penguasa sekolah yang menelepon dan mempermalukan ayah tirinya. Ayah tiri merasa harga dirinya diinjak, tapi ia tidak tahu Xiao Shui berkelahi demi putrinya. Saat itu, Xiao Shui sadar malam ini ia pasti akan dipukuli lagi. Ia bangkit, berusaha lari keluar, tapi tetap terkena pukulan tongkat ayah tirinya. Wajahnya terbenam di ranting pohon di pot bunga balkon. Setelah itu, ia bersumpah akan berusaha keras mencari uang dan melarikan diri dari rumah yang seperti mimpi buruk. Namun, yang tak ia sangka, keesokan harinya bosnya memecatnya karena luka di wajahnya, dengan alasan takut menakuti pelanggan. Tanpa disadari, tindakan bosnya justru membawa Xiao Shui ke puncak hidupnya. Saat itu, Xiao